Menantu Pahlawan Negara, Bab 261 sampai Bab 270. Bab 261 Ganang Wakil Direktur Rumah Sakit. Tadi, setelah menerima pesan yang berisi bahwa Desi datang ke rumah sakit ini dari Novi yang sedang menunggu di tempat parkir, dia secara khusus bergegas ke sini. Hah, kamu berbicara seolah-olah kamu nggak melakukan kesalahan apapun. Ganang mendengus dingin, lalu mencibir dan berkata, 5 tahun yang lalu, karena kesalahanmu, terjadi kecelakaan medis, sampai-sampai seorang pasien wanita muda meninggal. Sejak saat itu pula, nama baik rumah sakit ini sudah tercoreng. Semua staf medis di rumah sakit ini juga ikut malu. Seharusnya orang sepertimu nggak menginjakan kakimu di rumah sakit ini lagi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di luar bangsal dan berkata, semuanya, bagaimana menurut kalian? Apa ucapanku benar? Setelah mendengar ucapan Ganang, orang-orang yang berkerumun di luar bangsal baru tahu bahwa dulu Desi adalah seorang dokter di rumah sakit ini dan pernah menyebabkan kecelakaan medis hingga seorang pasien yang masih muda meninggal. Pak Ganang benar, orang yang nggak menjaga etika medis sepertinya memang pantas dikeluarkan dari rumah sakit. Bukan hanya menyebabkan kecelakaan medis, tapi juga menyebabkan seorang pasien meninggal. Beraninya dia menginjakkan kaki di rumah sakit ini lagi. Benar-benar nggak tahu malu. Sepertinya keterampilan medisnya buruk dan hanya fokus ingin memperoleh lebih banyak uang. Semua orang mulai mengejek dan menyindir Desi. Di bawah tatapan merendahkan orang-orang, Desi merasakan seolah punggungnya ditusuk-tusuk oleh beribu-ribu pisau. Kecelakaan medis itu memang sudah menjadi suatu penyakit mental dalam dirinya. Sekarang, Ganang malah membuka luka hatinya seperti itu. Dia merasakan hatinya hancur berkeping-keping, tangan dan kakinya terasa dingin, dia ingin sekali mati sekarang juga. Pak Ganang, iya, ucapan ibuku nggak salah. Dia sudah bertanggung jawab atas kecelakaan medis kala itu. Sekarang, dia hanya datang ke rumah sakit dengan identitas sebagai penduduk biasa. Kenapa dia nggak boleh masuk ke rumah sakit? Tepat pada saat ini, Ardika berjalan melewati kerumunan dan masuk ke dalam bangsal. Kemudian, dia berdiri di hadapan Ganang, menatap lawan bicaranya dengan tatapan dingin dan berkata, kenapa Pak Ganang terburu-buru ke sini dan terus mengungkit kejadian yang sudah lama berlalu? Apa mungkin ada motif tersembunyi? Secara naluriah, Ganang melangkah mundur satu langkah. Dia menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus marah. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu? Melihat ekspresi pria itu berubah, Ardika meyakini pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Pak Ganang, dia adalah menantu Desi. Dia datang untuk menjaga pasien ranjang 34, kata seorang keluarga pasien lainnya. Menantu Desi, seolah-olah menyadari satu hal, Ganang berkata, Desi, sebelumnya aku dengar dari Novi, putrimu memelihara seorang suami. Ternyata dia orangnya, iya. Hehe, penampilan bocah ini lumayan juga. Tapi, kenapa dia bisa menjadi perawat di rumah sakit? Dia mendapat pekerjaan ini dengan mengandalkan relasi siapa? Setelah mendengar ucapan Ganang, sorot mata orang-orang yang berada di dalam dan luar bangsal beralih ke Ardika. Benar-benar nggak berguna, selain menjadi menantu benalu, apa dia nggak bisa mencari pekerjaan dengan penghasilan beberapa juta per bulan, sampai-sampai harus datang ke rumah sakit untuk melayani pasien. Ya, biasanya orang-orang yang mengerjakan pekerjaan seperti ini sudah tua, cacat atau ada kesulitan lainnya. Dia adalah seorang pria yang masih muda dan bugar, tapi malah berebutan pekerjaan dengan orang lain. Benar-benar memalukan, ibu mertuanya juga nggak tahu malu. Setelah dikeluarkan dari rumah sakit, dia masih mengandalkan relasinya untuk mencarikan menantunya pekerjaan di rumah sakit. Begitu mendengar ucapan orang-orang itu, Desi benar-benar ingin ditelan bumi. Dia menatap Ganang dan berkata dengan marah, Ganang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku nggak mengandalkan relasi untuk mencarikannya pekerjaan. Keluargaku nggak kekurangan uang untuk memeliharanya. Tapi, Victor bersikeras. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, ucapannya langsung disela. Di saat seperti ini, kamu masih membela diri. Sudah bertahun-tahun lamanya, kamu nggak menginjakkan kakimu ke rumah sakit ini. Kalau bukan mengandalkan relasi untuk mencarikan menantumu pekerjaan, apa yang kamu lakukan di sini? Sambil tertawa dingin, Ganang mengulurkan tangannya dan menunjuk Ardika. Kamu, keluar dari sini sekarang juga. Bab 262 Siapa yang berani mengusir Kak Ardika?
Ganang menatap Ardika dengan tatapan meremehkan. Bukankah menantu Desi ini ingin menghasilkan uang dengan menjadi perawat di sini? Aku nggak akan membiarkannya menghasilkan sepeser pun dari sini, pikir Ganang. Dengan sorot mata dingin, Ardika berkata dengan suara dalam, aku punya kaki. Kalau aku mau pergi, aku bisa pergi sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengusirku. Kalau bukan karena sebelumnya Victor bersikeras ingin dilayaninya, dia juga tidak ingin berlama-lama di rumah sakit ini. Namun sekarang begitu Ganang mengusirnya dengan kasar seperti itu, dia malah mengurungkan niatnya untuk pergi. Aku adalah wakil direktur rumah sakit ini. Ganang berkata dengan ekspresi arogan, aku yang mengelola keamanan rumah sakit ini. Seseorang dengan gangguan mental sepertimu berada di sini untuk menghasilkan uang, bagaimana kalau sampai penyakitmu kumat, lalu melukai pasien dan keluarga pasien? Apa? Dia pengidap gangguan mental. Begitu mendengar ucapan Ganang, orang-orang yang berada di dalam maupun luar bangsal segera melangkah mundur. Mereka berusaha menjauhi Ardika, khawatir penyakit Ardika kumat dan melukai mereka. Ganang menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, mungkin kalian belum tahu identitasnya. Aku beritahu kalian, pria yang berdiri di hadapan kalian ini adalah menantu idiot keluarga Basagita itu. Gila, gila, gila. Ternyata dia adalah menantu idiot keluarga Basagita. Akhirnya, hari ini aku melihatnya secara langsung. Aku dengar di hari pernikahan mereka, penyakitnya kumat. Dia memukul tamu undangan yang menghadiri acara pernikahan. 2 hari yang lalu, dia juga memukul Pak Kresna, kepala Bank Banyuli, hampir saja membuat grup Agung Makmur bangkrut. Di kota Banyuli, Ardika benar-benar sangat terkenal. Walaupun orang-orang itu belum pernah bertemu dengannya, tetapi begitu Ganang menyebut dia adalah menantu idiot keluarga Basagita, mereka semua langsung tahu. Satu persatu dari mereka melemparkan sorot mata aneh ke arah Ardika. Sementara itu, keluarga 2 pasien di dalam bangsal menatap Desi dengan tatapan marah. Desi, karena menantumu ini mengidap gangguan mental, kenapa kamu nggak memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan, malah membiarkannya merawat pasien di sini? Bagaimana kalau penyakitnya kambuh dan memukul kami? Dasar wanita keji. Karena menjalani kehidupan kurang menyenangkan, kamu malah ingin mencelakai orang lain. Apa kami pernah menyinggungmu? Desi menatap orang-orang itu dengan ekspresi pucat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Walaupun Desi tahu Ardika hanya mengurung dirinya di rumah sakit jiwa untuk meninggalkan keluarganya dan bukan benar-benar mengidap gangguan jiwa, tetapi orang lain tidak mengetahui hal ini. Menghadapi tuduhan orang-orang itu, dia benar-benar tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, mentalnya benar-benar tersiksa. Beberapa orang keluarga pasien itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Ganang dan berkata, Pak Ganang, Bapak selalu menjunjung tinggi etika medis yang terkenal dengan reputasi baik di rumah sakit ini. Bapak harus menegakkan keadilan untuk kami. Usir idiot itu dari sini. Jangan membiarkannya berada di sini. Mendengar kata-kata sanjungan itu, Ganang merasa sangat senang. Dia membenarkan posisi kacamatanya dan menatap Ardika dengan tatapan arogan. Apalagi yang kamu lakukan di sana? Cepat pergi dari sini sekarang juga. Ardika tetap tidak bergerak, dia mengeluarkan ponselnya tanpa ekspresi. Apa kamu sudah menghubungi direktur rumah sakit? Suruh dia temui aku di departemen rawat inap lantai 6. Baik, Pak Ardika. Suara Jessica terdengar dari ujung telepon. Ganang tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada meremehkan, berani-beraninya kamu menyuruh Pak Mulyadi menemuimu. Kamu pikir kamu siapa? Orang-orang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Di saat seperti ini, masih berlagak hebat. Ardika, cepat pergi dari sini, pergi. Cepat pergi dari sini. Baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar bangsal melambaikan tangan mereka untuk mengusir Ardika, seperti sedang mengusir seekor lalat. Siapa yang berani mengusir Kak Ardika? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin dan tajam dari luar bangsal. Alvaro bergegas berjalan melewati koridor bersama 2 orang anak buahnya. Begitu mendengar ada orang yang berani mengusir Ardika, dia menyadari kesempatannya untuk membangun relasi dengan Ardika sudah datang. Bab 263 Aku datang untuk mencari Kak Ardika. Alvaro sudah mendengar semuanya dari Tarno. Tidak tahu keberuntungan seperti apa yang dimiliki oleh Ardika. Sebelumnya pria itu sudah menyelamatkan nona keluarga Septio Provinsi Aste. Dengan begitu, Ardika sudah menjalin relasi dengan keluarga Septio Provinsi Aste.
Dia bukan hanya tidak bisa membalas dendam atas penghancuran tempat perjudiannya saja, dia juga harus tunduk di hadapan Ardika. Apa boleh buat, bisnis Billy bergantung pada keluarga Septio Provinsi Aste. Setelah berpikir demikian, dia langsung melangkah maju dan mendorong seorang keluarga pasien yang sedang menonton keramaian. Minggir sana, jangan menghalangi jalanku. Keluarga pasien itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas dan menggenggam sebuah dompet. Seharusnya dia adalah seorang bos, tetapi bukan bos besar. Dia menepis tangan Alvaro dan berkata dengan kesal, "Siapa kamu? Beraninya kamu memerintahku?" Plak, sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, Alvaro langsung melayangkan tamparan ke wajahnya, lalu menarik kerahnya dan berteriak dengan ekspresi ganas, "Apa sekarang kamu sudah bisa pergi?" Pria parubaya itu adalah tipe orang yang menindas orang lemah dan takut pada orang yang kuat. Sebelumnya, saat mengejek Ardika, dia benar-benar sangat arogan. Sekarang, begitu ditampar oleh Alvaro, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ya, aku akan pergi sekarang juga. Dasar pria sialan, kalau aku dengar kamu mengusir Kak Ardika lagi, aku akan membunuhmu. Selesai berbicara, Alvaro langsung melempar pria parubaya itu. Orang-orang lainnya yang berkerumun di depan pintu melirik Alvaro dengan sorot mata ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan lagi. Mereka segera membuka jalan untuknya. Mendengar keributan di luar, Ganang langsung marah besar. Dia berkata seolah-olah sedang menegakkan keadilan, "Siapa yang berlagak hebat di sini? Ini adalah rumah sakit. Aku adalah Ganang, wakil direktur rumah sakit ini. Siapa yang berani memukul orang di hadapanku? Benar-benar nggak tahu aturan." Ganang, hehe, kebetulan sekali. Alvaro melenggang masuk ke dalam bangsal. Dia melihat Ganang yang sudah mengenalinya, wajah pria botak itu tampak pucat pasi. "Kenapa? Apa Pak Ganang nggak mengenaliku lagi?" Pandangan Ganang terpaku pada Alvaro. Bulir-bulir keringat dingin mengalir dengan cepat membasahi dahinya. Tentu saja aku kenal. Tuan Muda Alvaro, bagaimana mungkin aku nggak mengenalmu?" Saat berbicara, ucapannya menjadi terbata-bata dan nada bicaranya dipenuhi dengan ketakutan. Plak, Alvaro langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajah pria itu. Kacamata Ganang langsung terpental, pria itu terjatuh dan duduk di lantai. Dia menatap Alvaro dengan tatapan kosong. Alvaro berjongkok, menepuk-nepuk wajahnya dengan pelan dan berkata, "Berlagak hebat apa kamu di sini? Apa kamu sudah lupa kamu berutang 40 miliar di tempatku dan gak sanggup membayar, lalu berlutut dan memohon padaku untuk memberimu waktu beberapa hari lagi?" Begitu Alvaro selesai berbicara, suasana menjadi heboh. Baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar bangsal menatap Ganang dengan tatapan terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka, sebelumnya Ganang yang bersikap seolah-olah sangat patuh pada peraturan dan menegakkan keadilan itu adalah seorang penjudi. Pria parubaya yang biasanya selalu dihormati orang-orang itu diam-diam berlutut di hadapan bos tempat perjudian seperti Alvaro. Ganang langsung panik setengah mati. Dia berkata dengan ekspresi menyedihkan, "Tuan Muda Alvaro, bukankah kamu sudah setuju memberiku waktu beberapa hari lagi? Kenapa kamu datang ke rumah sakit untuk mencariku? Kalau sampai hal ini tersebar luas, aku akan dikeluarkan dari rumah sakit. Kalau hal itu terjadi, aku nggak akan bisa membayar utangku lagi. Kamu juga ingin menghasilkan uang, kan? Kenapa kamu malah membuat keributan di sini?" Dia berencana untuk menggelapkan uang rumah sakit untuk membayar utangnya terlebih dahulu. Namun, Alvaro malah datang mencarinya secara langsung seperti ini. Kalau situasi sudah seperti ini, maka rencananya sudah gagal. Plak, Alvaro menamparkan pria itu sekali lagi dan berkata, "Hari ini aku datang secara khusus bukan untuk menemuimu. Apa kamu pikir kamu pantas aku temui secara langsung? Aku datang untuk mencari Kak Ardika." Begitu mendapati Alvaro mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, wajah Desi langsung berubah menjadi pucat pasi. Saat ini, dia sudah tahu Alvaro adalah bos Alvaro yang menahan Victor semalam. Sekarang dia malah datang menemui Ardika dengan aura yang menakutkan. Apa mungkin Ardika sudah memprovokasinya? Apa kamu membuat masalah lagi di luar? Kamu ingin mencelakai keluarga kita, iya? Desi memarahi Ardika dengan gigi terkatup dan suara rendah. Dia makin membenci menantunya ini. Namun, sekarang sudah bukan saatnya untuk menyalahkan Ardika. Alvaro sudah berdiri dan berjalan ke arah Ardika. Desi segera menarik lengan Ardika dengan kuat dan berkata,
kenapa kamu masih melamun? Cepat minta maaf pada Bos Alvaro. Apa? Wanita itu meminta Ardika untuk meminta maaf padaku. Alvaro tertegun sejenak, lalu buru-buru membungkukkan badannya dan berkata, "Jangan, aku nggak layak menerima permintaan maaf dari Kak Ardika. Hanya satu panggilan telepon dari Kak Ardika saja, aku." Dalam sekejap, semua orang melemparkan sorot mata terkejut ke arah Ardika. Idiot yang dipandang rendah oleh semua orang ini bisa memanggil Alvaro datang ke sini hanya dengan satu panggilan telepon. Bab 264. Apa kamu bisa berdiri tegak? Alvaro tidak bisa menyelesaikan kalimatnya lagi karena sorot mata Ardika terhadap ditinya tiba berubah menjadi sangat dingin. Setelah menghentikan Alvaro untuk menyelesaikan kalimatnya dengan sorot mata dinginnya, Ardika baru berkata kepada Desi, "Ibu, aku nggak memprovokasi Bos Alvaro. Dia datang untuk mencari Victor. Mungkin penjudisialan itu masih berutang pada Bos Alvaro dan belum membayarnya, jadi Bos Alvaro datang untuk menangkap Victor dan menjadikannya sebagai pelayan." Selesai berbicara, dia melirik Alvaro dan berkata, "Bos Alvaro, ucapanku nggak salah, kan?" Dia tidak ingin Desi tahu bahwa dia yang memanggil Alvaro datang untuk membereskan Victor. Sebelum penyakit mental Desi sembuh, dia belum bisa membereskan keluarga Lasman secara langsung. Kalau tidak, semuanya hanya akan berjalan bertentangan dengan harapannya. Alih-alih berterima kasih, Desi malah akan menyalahkannya. "Ya, aku datang untuk mencari Victor." Alvaro segera menganggukkan kepalanya. Walaupun dia tidak tahu mengapa Ardika menyembunyikan kebenaran bahwa dia datang ke sini memang karena panggilan telepon dari Ardika, tetapi dia adalah orang yang cerdas. Dia langsung mengerti maksud Ardika. Ardika seolah-olah sedang memberi penjelasan kepada Desi, tetapi sebenarnya pria itu sedang memberinya isyarat. Dia menyunggingkan seulas senyum ganas dan berjalan menghampiri Victor yang saking ketakutannya sudah tercengang. "Victor, ternyata kamu masih berani melarikan diri ke rumah sakit." Bos Alvaro, sekujur tubuhku terluka. Tentu saja aku harus dirawat inap di rumah sakit." Victor yang sebelumnya masih bersikap arogan di hadapan Ardika, saat berhadapan dengan Alvaro, aura arogannya langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak, bahkan dia berbicara dengan terbata-bata. "Cepat turun sekarang juga." Alvaro langsung menendang Victor turun dari tempat tidur. "Apa kamu bisa berdiri tegak?" Bam! Victor langsung terhantam ke dinding dengan keras, lalu segera berdiri dengan tegak. "Bisa, Bos Alvaro, aku bisa berdiri dengan tegak." Sambil menarik telinganya, Alvaro berteriak, "Kalau kamu bisa berdiri dengan tegak, untuk apa kamu dirawat inap di rumah sakit? Kamu berpura-pura seperti ini untuk dilihat siapa? Apa kamu sengaja berpura-pura menyedihkan, agar bisa lapor polisi?" Enggak, Bos Alvaro, bagaimana mungkin aku berani melaporkanmu? Aku nggak peduli kamu lapor polisi atau enggak. Karena kamu nggak akan mati, kamu nggak perlu dirawat inap di rumah sakit lagi." Alvaro mencibir dan berkata, "Kamu masih ada utang yang belum kamu lunasi. Aku tahu kamu sangat miskin. Kamu nggak perlu membayar utangmu lagi. Ikut aku pulang dan jadi pelayan kami. Setiap hari, tugasmu melayaniku dan semua anak buahku. Setelah utangmu lunas, aku akan melepaskanmu." Saat berbicara, dia melirik Ardika karena takut salah mengartikan maksud Ardika. Ardika hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dengan pelan. Ternyata Alvaro ini cukup pintar juga. Melihat anggukan kepala Ardika, Alvaro menghela napas lega. Dia menendang Victor dan berkata, "Nanti ikut aku kembali ke Hotel Capital Stando." Victor langsung tercengang. Bukankah semalam utangnya sudah lunas, kenapa dia tiba-tiba berutang lagi? Tadi dia baru saja meminta Ardika untuk melayaninya, sekarang malah dia yang harus melayani orang lain. Selain itu, orang yang harus dia layani berkali-kali lipat lebih banyak. Begitu membayangkan penderitaan menjadi pelayan begitu banyak orang, ekspresi Victor langsung berubah menjadi pucat. Dia buru-buru menunjuk Ardika dan berkata, "Bos Alvaro, biarkan Ardika si pecundang itu yang menggantikanku saja. Dia sangat kuat dan mudah diperintah. Dia pasti bisa melakukan tugas itu lebih baik dariku." Selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, lalu memerintah dengan arogan, "Kamu sudah dengar sendiri, kan? Cepat ikut Bos Alvaro pergi." Pria bodoh itu masih belum tahu Ardika yang memanggil Alvaro ke sini. Sorot mata Ardika langsung berubah menjadi dingin. Dia melirik Alvaro tanpa ekspresi. Alvaro langsung memahami maksud Ardika.
Dia melayangkan tamparan keras ke wajah Victor hingga pria tidak tahu diri itu terjatuh ke lantai. Dasar sialan, berani-beraninya kamu mengajariku apa yang harus aku lakukan. Beraninya kamu menyuruh orang lain untuk menggantikanmu. Kalau begitu, untuk apa aku datang mencarimu? Dinilai dari sikapmu ini, kamu yang bertanggung jawab melayani semua orang di tempat perjudian. Alvaro menendang Victor sekali lagi, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Seret pria sialan ini keluar." Seorang anak buahnya segera masuk ke dalam bangsal dan menarik satu pergelangan tangan Victor, lalu menyeretnya keluar dari bangsal seperti seekor anjing yang sudah mati. Bab 265 Aku yang menyuruhnya memukul Ganang. Bagaimana ini? Victor ditangkap tepat di hadapan kita. Setelah orang tuanya mengetahui hal ini, pasti akan membuat keributan besar. Mereka pasti akan meminta kita mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya. Tapi, keluarga kita benar-benar nggak punya uang lagi. Melihat Victor diseret keluar oleh anak buah Alvaro, Desi merasa agak panik. Ardika hanya tersenyum. Hal yang Desi khawatirkan ini bukanlah masalah. Kali ini, dia tidak akan membawa uang untuk menyelamatkan orang lagi. Namun, dia tetap berkata, "Jangan khawatir, Bu. Semalam aku sudah berdiskusi dengan bos Alvaro, aku diberi kesempatan untuk mengucapkan beberapa patah kata padanya. Aku coba tanyakan dulu padanya, Ibu tunggu aku di sini, ya." Kebetulan masih ada hal lain yang ingin dia sampaikan kepada Alvaro dan tidak boleh didengar oleh Desi. Selesai berbicara, dia bergegas keluar dari bangsal untuk menemui Alvaro. "Bos Alvaro, mengenai masalah uang itu." Ganang sedang berdiri berhadapan dengan Alvaro. Melihat kedatangan Ardika secara tiba-tiba, dia langsung memelototi Ardika dan berkata, "Minggir sana. Apa kamu nggak lihat aku sedang berbicara dengan bos Alvaro?" Tadi, mendengar penjelasan Ardika di dalam bangsal, dia benar-benar mengira Alvaro datang untuk mencari Victor. Dia tidak tahu tadi dia tiba-tiba ditampar oleh Alvaro karena Ardika. Saat ini, dia tetap memandang rendah Ardika. Ardika meliriknya, lalu berkata dengan dingin, "Alvaro, tampar dia." Ganang tertawa dingin dan berkata, "Haha, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana mungkin bos Alvaro menuruti ucapanmu?" Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Alvaro sudah melayangkan tampayan keras ke wajahnya. "Dasar sialan. Aku memang menuruti ucapannya." Selesai berbicara, Alvaro langsung menamparkan wajah Ganang dengan kedua tangannya seperti sedang bermain bola. Melakukan hal yang bisa menyenangkan hati Ardika seperti ini, tentu saja dia sangat bersedia melakukannya dengan sangat baik dan memuaskan. Dihajar oleh Alvaro, Ganang hanya bisa menutupi wajah dan kepalanya. "Hentikan, siapa yang mengizinkan kalian memukul orang di rumah sakit?" Tepat pada saat ini, terdengar suara penuh amarah dan dominan. Begitu menoleh, Ganang langsung merasa senang, "Pak Mulyadi, tolong aku. Kalau kamu nggak datang, aku pasti akan dipukuli sampai mati." Mulyadi Jekonia, direktur rumah sakit berjalan menghampiri mereka dan memelototi Alvaro dengan marah. "Siapa kamu? Kenapa kamu memukul orang di rumah sakit?" Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Aku yang menyuruhnya memukul Ganang." "Ya, idiot itu yang menyuruh bos Alvaro memukulku." Tentu saja Ganang tidak berani menyalahkan Alvaro. Dia langsung menunjuk Ardika dan berkata, "Pak Mulyadi, bocah ini adalah menantu Desi yang beberapa tahun yang lalu menyebabkan kecelakaan medis di rumah sakit. Nggak hanya itu, dia adalah pengidap penyakit mental yang bisa kumat kapan saja. Cepat lapor polisi untuk tangkap dia." Menantu Desi, Mulyadi sangat terkejut. Saat mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, ekspresi marahnya langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia bertanya dengan hati-hati, "Kamu adalah Tuan Ardika?" "Ya, aku orangnya." Ardika menganggukkan kepalanya. Sikap Mulyadi langsung berubah 180 derajat. Dia bertanya dengan penuh hormat, "Ternyata Tuan Ardika, ya. Apa yang bisa kubantu?" "Pak Mulyadi, dia adalah menantu Desi. Menantu orang yang sudah mencoreng nama baik rumah sakit. Kenapa kamu bisa?" Ganang benar-benar tercengang, bahkan wajahnya yang baru ditampar sudah tidak terasa sakit lagi seolah sudah mati rasa. Keluarga pasien yang berkerumun di koridor juga tercengang. Pria itu adalah menantu keluarga Basagita, mereka sama sekali tidak salah lihat. Tadi mereka baru saja mengejek orang itu. Namun, kenapa sekarang Mulyadi malah bersikap begitu hormat padanya? "Diam kamu." Dia menoleh membentak Ganang, lalu berkata dengan dingin,
Dulu, perusahaan atas nama Tuan Ardika menyumbangkan peralatan medis impor bernilai triliunan untuk rumah sakit kita ini. Beraninya kamu bersikap lancang di hadapan Tuan Ardika. Apa, perusahaannya? Ganang menatap Ardika dengan tatapan heran dan mulut ternganga. Bukankah bocah itu adalah menantu idiot keluarga Basagita? Dia sudah terkenal di seluruh kota Banyuli. Kapan dia punya perusahaan? Semua keluarga pasien juga ikut tercengang. Sebenarnya apa identitas asli idiot itu? Bab 266 dikeluarkan. Sebenarnya, saat mendengar ucapan Mulyadi, Ardika sendiri juga tertegun sejenak. Dia tidak mengetahui tentang penyumbangan peralatan media ini. Seharusnya Henry yang melakukannya. Namun, terlepas dari kebenarannya, begitu mendengar ucapan Mulyadi, semua orang langsung tercengang. Mengingat kembali momen saat mereka mengejek Ardika, kebanyakan orang menundukkan kepala mereka secara naluriah, bahkan ingin sekali hilang di telan bumi. Menyumbangkan peralatan medis bernilai triliunan. Kalau begitu, berapa nilai aset yang dimilikinya? Seharusnya aset yang dimilikinya bernilai fantastis, bukan? Pemuda kaya raya seperti itu malah mereka anggap sebagai pecundang. Sungguh konyol. Bahkan Alvaro juga menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Dia berusaha menjilat Ardika bukan karena kemampuan yang dimiliki oleh Ardika, melainkan karena Ardika memiliki relasi dengan keluarga Septio Provinsi Aste. Namun, sekarang setelah mendengar ucapan Mulyadi, Ardika sendiri juga seseorang yang kaya raya. Apa memang benar begitu? Saat ini, Ganang menatap Ardika dan berkata dengan ekspresi malu, "Tuan Ardika, aku minta maaf. Tadi hanya salah paham. Aku benar-benar minta maaf. Bukankah tadi kamu baru saja mengusirku keluar dari rumah sakit?" Ardika menatap Ganang dengan tatapan dingin. Walaupun pria itu sudah meminta maaf, sorot mata Ardika tetap dingin. Apa yang telah Ganang katakan dan lakukan tidak mungkin bisa dimaafkan hanya dengan mengucapkan kata maaf. Apa, Ganang, beraninya kamu mengusir Tuan Ardika? Mulyadi memelototi Ganang dan berkata, "Kulihat orang yang seharusnya pergi dari sini adalah kamu." Ya, orang yang seharusnya pergi dari sini adalah aku. Ganang membungkukkan badannya untuk menunjukkan sikap hormatnya. Ardika tertawa dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mulyadi dan berkata, "Pak Mulyadi, sebenarnya saat kamu datang ke sini, aku nggak jadi meminta bantuanmu lagi. Tapi, aku nggak bisa membiarkanmu datang ke sini sia-sia. Karena Pak Ganang sendiri bilang seharusnya dia yang pergi dari sini, maka biarkan saja dia pergi dari sini." Ganang dan Mulyadi langsung tercengang. Di antara mereka berdua, yang satu hanya mengucapkan kata-kata itu karena kesal, sedangkan yang lainnya hanya berusaha merendahkan diri agar Ardika melepaskannya. Namun, siapa sangka Ardika malah menganggap serius ucapan mereka. "Kenapa? Apa Pak Mulyadi mau melindungi bawahan sendiri?" Ekspresi Ardika langsung berubah menjadi muram. "Kalau kamu nggak bersedia, aku nggak keberatan kalau kamu juga pergi dari sini." Bagi Ardika, hal seperti ini hanya semudah membalikkan telapak tangan. Saking terkejutnya, Mulyadi buru-buru berkata, "Tuan Ardika salah paham, aku nggak berniat melindunginya, hanya saja. Kalau dia dikeluarkan karena alasan ini, mungkin akan sulit diterima." Mulyadi menatap Ardika dengan tatapan kesulitan. Ardika mendengus dan berkata, "Kalau begitu, cari satu alasan yang bisa diterima. Contohnya, kalah judi, meminjam uang sebesar 40 miliar dan nggak sanggup membayarnya. Dengan alasan seperti ini, dia sudah bisa dikeluarkan, kan?" Ada hal seperti itu. Mulyadi menatap Ganang dengan tatapan heran. Dia mendapati ekspresi bawahannya itu sudah berubah menjadi pucat pasi. Alvaro berkata, "Ya, Ganang berutang padaku." Sekarang Mulyadi sudah paham mengapa Alvaro berani memukul Ganang di depan umum. "Oke, kalau begitu, mulai sekarang Ganang dikeluarkan." Dalam sekejap, ekspresi Ganang terlihat pucat seperti selembar kertas putih. Orang-orang di koridor menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus ketakutan. Hanya dengan satu kalimat dari pria itu, Ganang langsung kehilangan pekerjaannya, sebagai seorang wakil direktur rumah sakit ini. "Oke, aku nggak akan mengganggu waktu Pak Mulyadi lagi. Alvaro, ikut denganku, ada yang perlu aku bicarakan padamu." Ardika sama sekali tidak memedulikan pandangan orang lain. Dia menepuk-nepuk bahu Alvaro, lalu berjalan beberapa langkah menjauh. "Kamu bawa Ganang ke tempatmu, lalu bantu aku interogasi dia."
Dalam kejadian kecelakaan medis di rumah sakit ini 5 tahun yang lalu, dia mengambil peranan apa? Selidiki apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan atau enggak. Ardika berpesan beberapa patah kata pada Alvaro. Sebelumnya, dia sudah mendapati kejanggalan dari tingkah laku Ganang. Dia berasumsi bahwa mungkin kejadian kecelakaan medis itu tidak sesederhana kelihatannya. Kebetulan, Alvaro punya alasan yang kuat untuk menangkap Ganang. Jadi, dia menyerahkan hal ini pada Alvaro. Alvaro menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Oke, Kak Ardika, tunggu kabar dariku saja." Membuka mulutnya bukanlah hal yang sulit. Bab 267 Sikap berubah drastis. Alvaro berjalan menghampiri Ganang dan berkata, "Ayo kita pergi." Ganang bertanya dengan bingung, "Bos Alvaro mengajakku kemana?" Alvaro mendengus dan berkata, "Tentu saja ke tempatku untuk membicarakan tentang utangmu." Seolah-olah tidak mendengar apa-apa, Mulyadi langsung berbalik dan pergi. Saat ini, Ganang benar-benar merasa putus asa. Dia baru saja dikeluarkan oleh Mulyadi, sekarang dia akan dibawa pergi oleh Alvaro. Setelah melihat seulas senyum ganas di wajah Alvaro, dia sudah memahami satu hal. Kali ini dia ikut pergi dengan Alvaro, walaupun dia tidak mati, dia pasti akan berakhir dengan mengenaskan. Semua hal buruk ini menimpanya karena dia sudah menyinggung Ardika. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, tadi Ardika menarik Alvaro ke samping dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Karena beberapa patah kata dari Ardika itulah, Alvaro baru memperlakukannya seperti ini. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, lalu berlutut dan berkata, "Tuan Ardika, aku mohon maafkan aku. Aku memang buta, memandang rendah kamu. Aku nggak akan berani menyinggungmu lagi." Ardika hanya berdiri tanpa ekspresi di sana, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Victor dan Ganang sudah dibawa pergi oleh Alvaro. Suasana di dalam bangsal hening kembali. Orang-orang yang berkerumun di koridor membubarkan diri dalam diam. Sebelum pergi, mereka menatap Ardika dengan sungguh-sungguh, seolah-olah sedang merekam wajah pria itu dalam benak mereka. Lain kali, kalau bertemu dengan pria itu lagi, mereka tidak akan memprovokasinya lagi. Begitu melihat Ardika memasuki bangsal, Desi yang sedang menggenggam ponselnya bergegas bertanya, "Ardika, apa kamu sudah selesai membicarakannya dengan Bos Alvaro? Apa dia setuju untuk melepaskan Victor? Tadi dia sedang menelepon Luna." Sebenarnya, kejadian di koridor itu berlangsung tidak lama. Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak berhasil. Victor sudah dibawa pergi." Aku sudah tahu kamu memang nggak berguna." Setelah memelototi Ardika, Desi melanjutkan pembicaraan di ponselnya. "Luna, Victor sudah dibawa pergi oleh Alvaro. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya." "Ibu, sudah kubilang aku sedang sibuk bekerja. Ibu nggak mungkin mengharapkanku siap 24 jam untuk membantu keluarga Lasman menyelesaikan masalah mereka, kan?" Sela Luna di ujung telepon dengan agak kesal. Desi berkata dengan cemas, "Tapi, bagaimana kalau orang tua Victor datang dan membuat keributan lagi? Biarkan saja mereka. Lagi pula, bukankah Alvaro sudah bilang hanya membawa Victor ke tempatnya untuk dijadikan sebagai pelayan? Victor nggak akan mati. Kebetulan, dengan cara seperti ini bisa membantunya berhenti berjudi." Selesai berbicara, Luna langsung memutuskan sambungan telepon. "Dasar anak ini, dia malah memutuskan sambungan teleponku." Desi meletakkan ponselnya dengan kesal. Ardika berkata, "Ibu, Luna benar. Kebetulan dengan cara ditangkap untuk dijadikan pelayan oleh Alvaro ini, bisa membantu Victor berhenti berjudi. Ayo kita pulang sekarang." Desi tertegun sejenak. Namun, begitu melihat tempat tidur yang sudah kosong, dia baru teringat Victor sudah dibawa pergi oleh Alvaro. Mereka tidak perlu tetap berada di rumah sakit lagi. Ardika berjalan mengikuti ibu mertuanya keluar dari bangsal. Saat mereka sampai di loket suster, kepala suster secara pribadi datang menghampiri mereka dengan membawakan beberapa dokumen, lalu menyerahkannya kepada Desi dan berkata dengan sopan, "Bu Desi, ini adalah dokumen prosedur kepulangan Victor dari rumah sakit. Tolong kalian pergi ke lantai bawah untuk urus prosedurnya, lalu mengambil uang kalian." Desi menerima dokumen itu dengan ragu. Kepala suster ini sudah staf medis lama di rumah sakit ini. Desi sudah mengenalnya. Sebelumnya, kepala suster ini memperlakukannya dengan dingin karena dia sudah mencoreng nama baik rumah sakit. Namun, sekarang lawan bicaranya itu malah sangat sopan padanya. "Bu Desi, Tuan Ardika,
Sampai jumpa lagi. Kepala suster itu tersenyum canggung pada Desi, lalu kembali ke loket suster. Para suster lainnya menatap mereka dengan tatapan aneh. Dengan benak yang dipenuhi tanda tanya, Desi turun ke lantai bawah, mengurus prosedur kepulangan Victor dari rumah sakit dan mengambil kembali uang 40 juta mereka. Saat ini, suasana hati Desi sudah jauh lebih baik. Dia langsung berjalan ke pintu gerbang rumah sakit dan bersiap untuk memanggil taksi untuk pulang. Sambil menunjuk ke arah tempat parkir, Ardika berkata, "Ibu, bukan arah sana, ke arah tempat parkir. Aku mengendarai mobil ke sini. Bukankah mobil kita sudah rusak? Kamu mengendarai mobil dari mana?" Dengan kebingungan, Desi mengikuti menantunya ke tempat parkir. Saat itu pula, dia melihat Novi sekeluarga yang masih menunggu di sana. Tanpa memedulikan citranya lagi, Yunita sudah berjongkok di sana. Begitu melihat Desi dan Ardika, Novi yang tadinya sudah tidak bersemangat langsung bersemangat kembali. "Desi, kamu dan menantumu sudah diusir, iya. Haha, aku yang memberitahu Pak Ganang kalian datang ke rumah sakit, kalian baru diusir." Novi berdiri dengan tegak dan memperkeras volume suaranya, seolah-olah ingin semua orang di rumah sakit ini mengetahui hal itu. "Jangan pergi ke sana lagi, aku malas menghadapi sindiran mereka." Desi berbalik dan hendak pergi. Ardika tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Kali ini mereka nggak akan berani lagi." Saat berbicara, dia mengeluarkan kunci mobilnya dan menekannya. Bip, bip, terdengar bunyi nyaring dari Maserati. Bab 268 Kamu punya menantu baik. Mendengar Maserati tiba-tiba berbunyi. Novi, putrinya dan menantunya terkejut. Pemilik mobil itu sudah kembali. Mana orangnya? Yunita yang dalam posisi berjongkok segera berdiri. Karena sudah menunggu dalam posisi berjongkok cukup lama, kakinya terasa kesemutan. Novi mengamati sekeliling dan berkata, "Aku nggak melihat pemilik mobilnya. Apa kamu sudah buta? Jelas-jelas orangnya di sini." Tepat pada saat ini, Ardika membawa Desi yang masih tercengang menghampiri Novi sekeluarga. Dia mengayun-ayunkan kunci mobil dalam genggamannya di hadapan mereka bertiga, lalu Maserati itu kembali berbunyi. Kamu adalah pemilik mobil ini." Novi sekeluarga menatap Ardika dengan tatapan terkejut, mulut mereka ternganga. Menantu idiot keluarga Basagita ini adalah pemilik mobil Maserati. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Namun, fakta terpampang jelas di hadapan mereka. Mau tidak mau mereka tetap harus mempercayainya. Desi yang masih agak linglung bertanya, "Ardika, berapa harga mobil ini?" "Nggak sampai 10 miliar, boleh dibilang nggak mahal." Sebenarnya Ardika sendiri juga tidak tahu berapa harga mobil ini, hanya saja dia pernah mendengarnya dari Handoko. Selain itu, sebelumnya Wulan sudah memodifikasi mobil ini secara khusus dengan pengeras suara kualitas paling bagus. Uang sebesar 10 miliar yang diberikan oleh Tuan Besar Basagita, hampir semuanya dipakai oleh Wulan untuk membeli mobil ini. "Apa, beberapa miliar tidak mahal?" Ekspresi malu terpampang jelas di wajah Novi. Raymond membeli mobil yang bernilai lebih dari 1 miliar saja, dia sudah membanggakannya cukup lama. Namun, Ardika malah mengatakan beberapa miliar seolah bukan apa-apa. Apa yang dibanggakannya bukan apa-apa di mata Ardika. Menangkap kesalahan dari ucapan Ardika, Yunita tertawa dingin dan berkata, beraninya kamu mengatakan mobil ini nggak sampai 10 miliar, harga mobil ini hanya sekitar 4 miliar. Bahkan harga mobil ini saja kamu nggak jelas. Mungkin saja kamu menemukan kunci mobil itu di tanah." Ardika hanya melirik wanita bodoh itu sekilas dan berkata, "Oh, iya. Kalau begitu, coba kamu cari satu." "Kamu." Saking kesalnya, Yunita menggertakkan giginya dan berkata, "Intinya, aku nggak percaya kamu mampu membeli mobil balap seperti ini. Walau kamu jual diri pun, kamu nggak akan mampu membelinya. Kamu percaya atau nggak bukan urusanku." Ardika malas berdebat dengan wanita itu. Dia berkata kepada Desi, "Ayo kita pulang, Bu." Namun, Desi tidak berani bergerak. Ucapan Yunita seolah mengingatkannya untuk waspada. Dia menatap Ardika dengan lekat dan berkata, "Katakan dengan jujur, apa benar-benar kamu yang membeli mobil ini? Kalau bermasalah, aku nggak berani naik mobil ini." Dia merasa Ardika tidak bisa dipercaya dan takut tertimpa masalah lagi. Yunita berkata dengan ekspresi bangga, "Idiot, kamu lihat sendiri, kan? Bahkan ibu mertuamu saja nggak berani naik mobilmu." "Ah, mungkin saja hasil curian," kata Raymond dengan nada sinis.
Begitu Raymond selesai berbicara, sebuah Ferrari 488 berwarna merah menyala melaju dan berhenti di hadapan mereka. Setelah menurunkan kaca mobilnya, Handoko melepaskan kacamata hitamnya dan berkata, "Ibu, Kak Luna bilang ibu dan Ardika menghadapi sedikit masalah di rumah sakit dan memintaku ke sini untuk menemui kalian." "Apa yang terjadi?" Desi membelalak kaget. "Ah, apa itu benar-benar putraku?" seru Desi dalam hati. Handoko juga mengendarai mobil balap. Ekspresi Novi langsung berubah. Saat Handoko masih kecil, dia sering datang ke rumah sakit untuk mengerjakan tugas sekolah di ruang kerja Desi. Jadi, dia mengenal Handoko. "Oh, halo Bibi Novi." Handoko tidak tahu dendam antara ibunya dengan Novi. Setelah menyapa wanita parubaya itu dengan sopan, dia tersenyum dan berkata, "Mobil Kak Luna dihancurkan oleh orang lain, jadi Kak Ardika membelikan satu mobil baru untuk Kak Luna sekaligus menghadiahkan satu mobil untukku." Tanpa ditanya oleh siapapun, pemuda polos itu langsung berbicara apa adanya dengan jujur. Menghadiahkan Ferrari 488 bernilai 10 miliar begitu saja. Raymond menatap Ardika dengan terkejut. Begitu mendengar ucapan Handoko, Novi dan putrinya juga tercengang. Membeli dua mobil balap sekaligus. Seperti apa latar belakang keluarga pria itu? Saat ini, Handoko berkata kepada Desi, "Ibu, kali ini Kak Ardika juga membeli sebuah mobil mewah dengan ruang yang luas. Mobil sudah diantarkan ke rumah kita. Aku sudah melihatnya. Mobil itu bernilai lebih dari 2 miliar. Kedepannya, kalau ayah mau keluar, kita nggak perlu repot lagi." Dia tahu ibunya memandang rendah kakak iparnya. Jadi, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji kakak iparnya. Bukan hanya 2 mobil, melainkan sekali beli 3 mobil sekaligus. Saat ini, bahkan Desi sendiri pun tercengang. Novi menatap Desi dengan ekspresi malu. Tiba-tiba, seulas senyum tersungging di wajahnya. "Desi, kamu benar-benar punya seorang menantu yang baik." Bab 269 biar mereka rasakan saja. Desi menatap Hovi dengan tatapan arogan. "Hori, selama bertation taken mi, kami nggak pernah mengucapkan kata-kata yang baik di hadapanku walaupun ke table kamu nggak mengusapkannya dengan tulus, tapi aku tetap merah sangat senang." Saat ini, rasa bangga menyelimuti hatinya. Novi menyunggingkan seulas senyum canggung, seolah-olah merasakan Weberis ditampar oleh orang lain. Aura panas mengaliri wajahnya, rasa malu menyelimuti hatinya. Mengingat sebelumnya dia mengejek Desi dan Ardika, serta memamerkan mobil 1 miliar milik Raymond di hadapan mereka, dia ingin sekali hilang di telan baris sekarang juga. Benar-benar memalukan. Raymond dan Yunita juga menatap Ardika dengan ekspresi malu. Sekali beli, 3 mobil sekaligus. Kalau digabungkan, totalnya sudah sekitar 20 miliar. Kalau begitu, mobil bernilai 1 miliar milik keluarga mereka sama sekali bukan apa-apa di hadapan Desi sekeluarga. Raymond berkata dengan sopan, "Itu Ardika, tolong pindahkan mobilmu sebentar." Pria yang sebelumnya selalu memandang rendah Ardika itu akhirnya tunduk di hadapan Ardika. Ardika melirik Yunita dan berkata, "Sebelumnya saat suamimu meneleponku untuk memindahkan mobil, aku dengar kamu bilang kalau aku mampu membeli mobil balap, kamu akan memakan ban mobil." Wajah Yunita berubah menjadi pucat, dia benar-benar malu setengah mati. Dia buru-buru berkata, "Ardika, semua itu hanya kesalahpahaman. Aku hanya bercanda. Kamu nggak perlu makan ban mobil ini. Tapi, kalau kelak bertemu dengan ibuku lagi, kalian sekeluarga sebaiknya tahu diri dan menghindarinya," kata Ardika dengan acuh tak acuh. Tentu saja dia tidak mungkin benar-benar menyuruh wanita itu untuk memakan ban. Novi sekeluarga buru-buru menganggukkan kepala mereka. Setelah mengalami kejadian ini, mereka juga malu untuk muncul di hadapan Desi lagi. "Handoko, kebetulan sekali kamu datang. Kamu yang antar Bu pulang?" "Iya. Aku akan ke perusahaan untuk menjemput Luna." Ardika tidak memedulikan Novi sekeluarga lagi. Dia memapah Desi yang masih tercengang ke dalam mobil Handoko, lalu mengendarai mobilnya dan pergi. Begitu sampai di grup Agung Makmur, dia langsung masuk ke ruang kerja Luna. Kalau dulu, dia tidak mungkin bisa langsung masuk seperti ini. Namun, sekarang, pemegang kekuasaan tertinggi grup Agung Makmur adalah Luna. Semua karyawan perusahaan mengenalnya sebagai suami Luna. Jadi, tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Luna baru mengakhiri pertemuan dengan para petinggi perusahaan, dia berkata dengan nada agak kelelahan, "Kenapa kamu datang ke sini?"
Apa urusan di rumah sakit sudah beres? Melihat istrinya kelelahan, Ardika merasa simpati pada wanita itu. Dia segera menghampiri Luna dan menarik lengan wanita itu. Ayo kita pulang makan siang dan istirahat sejenak, sekalian lihat hadiah yang aku persiapkan untukmu. Hadiah apa sampai-sampai begitu misterius? Luna memutar matanya, namun, dia tetap ditarik oleh Ardika menuju ke tempat parkir bawah tanah. Kamu mengendarai mobil siapa ini? Berdiri di hadapan Maserati Quattroporte, Luna menatap Ardika dengan kebingungan. Mobil ini adalah milikmu, ini adalah hadiah yang aku persiapkan untukmu. Audika tersenyum dan bertanya, apa kamu suka? Kelak kamu mengendarai mobil ini ke perusahaan, nggak perlu naik taksi lagi. Sambil berbicara, Ardika memasukkan kunci mobil ke dalam genggaman Luna. Luna masuk dan duduk di dalam mobil. Luna masih tercengang. Tentu saja dia menyukai mobil ini. Namun, dari mana uang Ardika membeli mobil ini? Bukankah Alvaro sudah menghancurkan mobilmu? Aku menyuruhnya untuk menggantinya. Saat berbicara tiba-tiba Ardika tertawa dan bertanya, oh ya, apa kamu tahu seharusnya mobil ini adalah milik siapa? Siapa? Tanya Luna sambil memegang setir mobil. Milik Wulan. Dia dan Wisnu, dua idiot itu mengambil uang. Hadiah sebesar 20 miliar dari Tuan Besar Basagita atas penjualan villa kita untuk memesan 2 mobil balap. Tapi pihak showroom menolak untuk menyerahkan mobil kepada mereka, tapi menyerahkannya kepadaku. Ardika menceritakan secara singkat kejadian itu. Biarkan mereka rasakan saja. Luna juga merasa terhibur. Mendengar mobil ini adalah pesanan Wulan, dia makin menyukainya. Dulu, Wisnu dan Wulan selalu menindasnya. Sekarang giliran dia yang menindas mereka. Mobil melaju kembali ke Villa Cakrawala. Begitu tiba di gerbang kompleks villa mewah itu, mereka langsung dihalangi oleh Darius dan Susi. Luna, Victor sudah ditangkap oleh Alvaro, tapi kamu malah membeli mobil balap. Kenapa kamu nggak menggunakan uang untuk membeli mobil balap untuk menyelamatkan putra kami? Bab 270 Mesin ATM. Melihat Luna mengendarai mobil balap baru, Darius dan Susi kesal setengah mati. Seharusnya Luna tidak membeli mobil. Seharusnya wanita itu membawa uang untuk menyelamatkan putra mereka. Semalam aku sudah membantu putra kalian membayar utang judinya, tapi masih nggak cukup. Sekarang kalian memintaku membawa uang untuk menyelamatkannya lagi. Apa kalian pikir keluarga kami adalah mesin ATM? Kata Luna dengan kesal, kalian memang mesin ATM kami. Siapa suruh ibumu mencelakai putri kami? Kata Darius dengan percaya diri. Luna, aku menyuruh ibumu untuk menjaga putraku di rumah sakit, tapi dia malah melihat putraku dibawa pergi oleh Alvaro begitu saja. Kalian harus memikirkan cara untuk menyelamatkan putraku. Susi juga menerjang ke kaca mobil. Luna mengerutkan keningnya, lalu menoleh ke arah Ardika dan bertanya, saat Alvaro membawa Victor pergi, sebenarnya apa yang dikatakannya? Apa dia meminta kita menyerahkan uang kepadanya untuk menyelamatkan Victor? Ardika tidak akan mengizinkan hal yang sama terjadi 2 kali. Kali ini Alvaro nggak meminta uang. Dia hanya bilang akan menjadikan Victor sebagai pelayan di tempat perjudiannya. Kapan dia merasa senang dan puas, dia akan melepaskan Victor. Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi Darius dan Susi langsung berubah. Bagaimana bos Alvaro bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa dia membawa Victor ke sana untuk menjadikan Victor sebagai pelayan? Sejak kecil, putra kami nggak pernah hidup susah. Susi sangat cemas. Sebagai seorang ibu, dia sudah terlalu memanjakan Victor. Darius memelototi Ardika dan berkata, idiot, kamu nggak sengaja membohongi kami, kan? Dia curiga Ardika tidak ingin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan putra mereka. Karena itulah, Ardika berbicara seperti itu. Bukankah kalian punya nomor telepon Alvaro? Telepon dan tanyakan saja sendiri. Ardika tetap tampak tenang. Susi segera menelepon Alvaro tanpa ragu. Benar saja, ucapannya sama persis dengan ucapan Ardika. Dia memohon pada Alvaro untuk melepaskan putranya. Bahkan dia juga bertanya pada Alvaro sebenarnya berapa banyak uang yang diinginkan oleh pria itu. Dia bisa meminta uang dari Desi. Namun, Alvaro tetap bersikeras tidak menginginkan uang dan tidak ingin melepaskan putra mereka. Dasar wanita tua bangka, apa kamu pikir aku kekurangan uang? Aku hanya nggak menyukai putramu dan ingin menjadikannya sebagai pelayan di sini. Selesai berbicara, Alvaro langsung memutuskan sambungan telepon. Melihat Susi memegang ponselnya dan tampak senang, dalam hati Ardika merasa sangat senang.
Sejak kecil, kalian terlalu memanjakan Victor dan gak pernah membiarkannya hidup susah. Sekarang sudah saatnya dia mempelajari apa itu hidup susah, sekaligus mengubah kebiasaan buruknya berjudi. Bos Alvaro menahan putra kalian juga demi kebaikan putra kalian. Selesai berbicara, Ardika menaikkan kaca mobil dan berkata, "Sayang, ayo kita pergi." Tiba-tiba, terdengar bunyi klakson Maserati Quattroporte. Secara naluriah, Susi yang sedang linglung menarik tangannya dari mobil tersebut. Luna langsung menginjak pedal gas dan mengendarai mobilnya memasuki kompleks villa mewah itu. Saat ini, Darius dan Susi baru tersadar kembali. Victor ditangkap, orang yang paling senang adalah idiot itu. Bukan dia yang ditangkap, dia nggak tahu rasanya. Kenapa bukan idiot itu saja yang ditangkap dan dijadikan pelayan? Darius dan Susi memaki di depan gerbang kompleks villa mewah itu, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa pada Ardika. Hahaha, Ardika, kamu benar-benar jahat. Orang tua Victor pasti kesal setengah mati. Di dalam mobil, Luna tertawa terbahak-bahak dengan senang. 2 hari ini, dia benar-benar kesal setengah mati karena keluarga Lasman. Sekarang akhirnya dia bisa melampiaskan kekesalannya. Tak lama kemudian, mobil Luna tiba di Villa Cakrawala. Begitu melihat ada satu Ferrari 488 dan satu Mercedes terparkir di sana, Luna sangat terkejut. Alvaro hanya menghancurkan satu mobil Audi A4 milikku, kenapa dia mengganti rugi 3 mobil untuk kita? Mobil Audi A4 miliknya hanya ratusan juta, sedangkan ketiga mobil yang diberikan, untuk mereka ini sudah mencapai puluhan miliar. Handoko tersenyum, mendekati kakak dan kakak iparnya, lalu berkata, "Kak Luna, ini adalah kontribusi Kak Ardika." Bahkan ibu juga sangat senang. Sepanjang perjalanan pulang, ibu memuji Kak Ardika hebat. Luna mengerutkan keningnya. Sebenarnya, sebelum Ardika memberitahunya hal ini, dia sudah mengerti. Alvaro menyetujui permintaan Ardika untuk mengganti mobil keluarga mereka bukan karena Ardika, melainkan karena Tina membawa anak buahnya ke tempat perjudian Alvaro, lalu memukul Alvaro dan menghancurkan tempat perjudiannya. Namun, karena kesalahpahaman ini akhirnya Desi mengakui Ardika dan untuk pertama kalinya memuji menantunya. Luna tidak berencana untuk memberitahu ibunya kebenaran ini lagi. Kalau mereka sekeluarga bisa harmonis seperti ini, tentu saja sangat bagus. Begitu melihat mereka pulang, Desi yang baru saja meletakkan ponselnya langsung memelototi Ardika dan berkata, "Ardika, kamu senang sekali membohongiku, ya?"